Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, yang kita lanjutkan insyaallah dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah kami akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan tentang keutamaan ilmu. Ya, sampai pada pembahasan keutamaan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, yaitu ilmu syariat. Dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu wa hassa ibadahu 'alal ilmi wa tazawwudi minhu wa kadzalika as-sunnatu al-mutahharatu. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu syar'i, ya, dan memuji pula orang yang belajar atau orang yang memahami ilmu syar'i. Jadi dua Pak pujian. Pertama, Allah memuji ilmu syar'i, ilmu syariat. Ilmu syariat itu Pak, ilmu tentang akidah, tentang fikih, tentang ibadah, tentang akhlak. Itu dinamakan ilmu syariat Pak, atau ilmu agama. Jadi ilmu agama itu Pak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mempelajarinya dan orang yang memahami ilmu syar'i itu. Artinya, kalau kita mempelajari ilmu syariat Islam dan kita memahaminya, maka kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, kita mesti bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita masih dipilih lagi oleh Allah. Jadi keberadaan kita nih Pak, hadir di tempat ini antara maghrib isya itu merupakan pilihan Allah. Jamaah sekalian, pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara sekian manusia yang ada di muka bumi ini, kita di antaranya adalah orang yang dipilih oleh Allah. Iya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pilihan, Pak, itu lebih tinggi daripada kehendak. Ya, jadi dalam syariat itu pada ada namanya masyiah, ada namanya ikhtiar. Masyiah itu artinya kehendak Allah. Tapi ikhtiar itu pilihan Allah. Jadi kehendak Allah itu, Pak, bersifat umum. Tapi pilihan Allah itu bersifat khusus. Tidak semua Allah memilih, tapi semua Allah berkehendak. Artinya semua yang terjadi di muka bumi ini pasti kehendak Allah, tapi belum tentu pilihan Allah. Dan tatkala kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjemaah, dan kita bisa ditambah lagi dengan duduk-duduk antara maghrib isya untuk menimba ilmu syar'i, itu bukan cuma sekedar kehendak Allah, tetapi pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu, Pak, jamaah sekalian, pasti Allah sukai. Tapi kehendak Allah belum tentu Allah sukai. Itu perbedaannya, Pak. Perbedaan antara pilihan dan kehendak. Jadi kehendak Allah itu, Pak, bisa Allah suka, bisa Allah tidak suka. Tapi kalau pilihan Allah, sudah pasti Allah suka. Jamaah sekalian, artinya Allah suka kepada orang yang berjalan ke masjid. Jamaah sekalian, Allah suka terhadap orang yang menjalankan sholat, apalagi sholat berjamaah. Dan Allah suka kepada orang yang mau mempelajari ilmu syariat. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi oleh karena itulah saya katakan tadi, Pak, jamaah sekalian, kita perlu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita masih dipilih oleh Allah. Bukan cuma sekedar dikehendaki oleh Allah keberadaan kita, tetapi itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Iya. Sama, Pak, kalau kita mau beli buah-buahan, Pak, apakah kita langsung beli? Pasti kita pilih-pilih, kan? Mana yang bagus, ya, mana yang manis. Dan mungkin kita langsung beli semua, tidak. Kita pilih-pilih dulu, mana. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memilih-milih makhluk-makhluknya, mana kira-kira ini. Tapi bukan berarti kita memiliki sifat fatalisme. Itu sifat fatalisme, Pak, pasrah begitu saja. Terserah Allah. Allah mau pilih saya kah? Allah mau tidak pilih saya kah? Allah kehendaki saya mau berbuat baik kah atau tidak kah? Itu terserah Allah. Itu namanya paham fatalisme. Paham fatalisme, Pak, itu bukan paham dalam Islam. Iya, jamaah sekalian. Karena apa? Dia menafikan, meniadakan ada namanya kehendak makhluk dan kekuasaan makhluk. Dia katakan makhluk tidak ada kehendaknya. Makhluk tidak punya kekuasaan. Yang punya kehendak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memiliki kekuasaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa yang terjadi? Dia katakan, saya ini tidak sholat itu karena kehendak Allah. Ini kan bahaya, Pak. Ini pemahaman berbahaya. Saya mencuri itu karena kehendak Allah. Kan Allah yang berkehendak saya mencuri, saya berzina. Itu paham fatalisme. Dalam ilmu bahasa Arab namanya Jabariyah. Itu tidak dikenal dalam Islam. Iya, jamaah sekalian. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia punya kehendak. Dan manusia diberikan potensi untuk memiliki namanya kemampuan. Saya mau bertanya, Pak, kita datang ke rumah dari situ, kehendak kita atau kehendak Allah? Ya kehendak kita. Tapi
kehendak kita itu Pak baru bisa terlaksana kalau Allah menghendaki. Tapi di situ ada kehendak kita kan? Tetap ada kehendak kita. Yang kedua, jamaah sekalian, kita jamaah sekalian kesini apakah dipaksa oleh Allah atau tidak? Dari paksa kan Pak? Kenapa? Karena Allah berikan kita potensi namanya kekuatan. Contoh, saya bisa mengangkat ini HP Pak. Saya bisa mengangkat ini buku. Jamaah sekalian, kenapa? Karena Allah berikan saya kekuatan. Jamaah sekalian. Jadi manusia ini Pak memiliki dua, kehendak dan potensi kekuatan pada dirinya. Jangan kita nafikan itu. Iya, artinya Pak, Allah tidak pernah paksa kita untuk berbuat kebaikan, apatah lagi berbuat kemaksiatan. Dalam pemahaman fatalisme atau Jabariyah mengatakan bahwasanya saya berbuat baik karena Allah paksa saya berbuat baik, dan saya berbuat maksiat karena Allah paksa saya berbuat maksiat. Karena apa? Kata dia, kata mereka pemahaman ini, karena saya tidak memiliki kehendak dan saya juga tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kehendak hanyalah Allah saja, dan yang memiliki kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang menyimpang. Jamaah sekalian. Sebagai contoh Pak, ya ini tambahan Pak ya, dari kitab ini tambahan. Misalnya di depan kita ada dua jalur. Ini masalah akidah Pak ya. Ada dua jalur. Saya katakan kepada Bapak, Pak, kalau kita lewat kanan Pak, itu jalannya mulus. Mulus. Tidak ada bebatuan, tidak ada duri-duri. Insya Allah Bapak akan mudah sampai. Kemudian saya katakan lagi, kalau kita lewat jalur kiri, wah itu Pak, ada bebatuan, jalannya rusak, ada duri-duri. Ya, kira-kira mana yang kita pilih? Pasti yang kanan Pak. Berarti manusia punya pilihan dan kehendak. Dia tidak dipaksa untuk melewati jalur itu. Ya. Begitu juga dalam perkara agama. Allah berikan kita pilihan. Iya. Mau berbuat baik silakan. Ini jalannya. Yang mau berbuat buruk silakan. Ini jalannya kan? Makanya Pak, kenapa adanya Al-Qur'an dan Sunnah? Di situ Allah terangkan, ini jalan menuju neraka dan ini jalan menuju surga. Mana yang kita pilih? Ya pasti surga kan Pak. Tidak mungkin Ustadz saya memilih jalan menuju neraka, itu orang gila. Orang gila saja Pak tidak mau masuk neraka, apalagi orang waras. Pak, jamaah sekalian, berarti jamaah sekalian, berarti bahwasanya kita tidak boleh pasrah begitu saja. Ustadz, saya ini Ustadz menjadi orang jahat karena Allah sudah tentukan saya jadi orang jahat Ustadz. Karena Allah sudah takdirkan saya Ustadz menjadi orang yang malas sholat, orang yang malas ke masjid misalnya. Bukan Anda sendiri yang tidak mempergunakan kehendak dan kemampuan Anda. Padahal Allah telah memberikan dua potensi kepada Anda, yaitu kehendak dan kekuatan. Itu kan potensi kan Pak? Jamaah sekalian, itu potensi jamaah sekalian. Hadirin. Iya, tapi terkadang manusia tidak mempergunakan itu kehendaknya. Iya, sehingga apa? Sehingga dia mengatakan, saya ini Ustadz susah berubah Ustadz, susah berubah karena begitulah kehendak Allah kepada saya. Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah satu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jangan kita pasrah begitu saja. Terserah Allah. Allah mau jadikan saja orang yang taatkah, orang yang bejatkah, orang yang rajin sholatkah,
itu terserah. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru, Pak. Kenapa? Karena kita diberikan potensi namanya pilihan, kehendak, dan Allah memberikan potensi namanya kekuatan, Pak. Kenapa kita tidak menggunakan potensi itu dalam kebaikan? Kenapa kita gunakan potensi itu dalam kemaksiatan? Sehingga apa yang terjadi, Pak? Ini pemahaman fatalisme parah sekali. Sehingga dia mengatakan, Ustadz, saya berzina karena Allah yang kehendaki saya berzina. Iya, karena Allah yang tuntun saya untuk berzina. Karena Allah yang membuat saya berzina. Jangan salahkan saya, Ustadz. Jamaah sekalian, ini pernah terjadi zaman Umar, Pak. Ada orang mencuri di zaman Umar. Dan hukum mencuri dalam hukum Islam, Pak, dipotong tangannya, Pak. Ini telapak tangannya, Pak, mencuri. Tapi ada nama syarat-syaratnya. Ya, jamaah sekalian, dipotong tangannya. Ketika mau dieksekusi oleh Umar, mau dipotong tangannya, wahai Amirul Mukminin, jangan kamu potong tangan saya. Saya mencuri ini karena Allah yang berkehendak saya mencuri. Bayangkan ini, Pak, terjadi pemikiran sudah ada di zaman Khalifah Umar, Pak. Ya Amirul Mukminin, kenapa mau kamu curi, mau potong tangan saya? Kan Allah sudah berkehendak. Allah yang berkehendak, berkuasa kepada saya sehingga saya mencuri itu untuk karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Kenapa? Jangan salahkan saya, salahkan Allah. Itu maksudnya, Pak. Dan itu ada, Pak, sampai sekarang, Pak. Pemikiran umat Islam ada begitu, Pak. Jadi ketika dia berbuat maksiat, enjoy saja, senang-senang saja. Karena apa? Ustadz, ini kan sudah kehendak Allah, Ustadz. Allah yang berkehendak saya berbuat maksiat, mencuri, berzina, minum khamar, dan seterusnya. Jamaah sekalian, apa kata Umar? Umar juga cerdas. Jamaah sekalian, betul. Kamu mencuri itu karena kehendak Allah, karena takdir Allah, ketentuan Allah. Jadi Umar, Pak, tidak menafikan. Tetapi saya potong tangan kamu juga karena kehendak Allah. Kehendak lawan kehendak, sama-sama kehendak. Kamu mencuri itu kemaksiatan. Kehendak Allah, betul kehendak Allah. Bapak, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, Pak, tidak ada tanpa kehendak Allah. Ini kipas angin berputar, Pak. Berputar itu karena kehendak Allah. Seandainya bukan karena kehendak Allah, Pak, kipas angin ini tidak bisa berputar. Contoh, Ustadz, apa contohnya, Ustadz? Contohnya, coba lihat ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Ini sekarang kita bermain akal, Pak. Coba, ini bukan dongeng, Pak, ya. Nabi Ibrahim dalam sejarah pernah dilemparkan ke dalam api. Apinya, Pak, bukan api-api kecil, Pak. Api yang berkobar, Pak, seperti gunung. Karena Nabi Ibrahim itu, Pak, dilempar pakai alat pelempar, Pak. Nggak boleh, nggak bisa orang mendekat. Alat pelempar. Iya, semacam apa? Semacam katapel. Katapel yang besar, Pak. Dilempar begitu. Secara hukum alam, iya, api itu kan membakar, kan, Pak? Membakar api. Jangankan api yang besar, api yang kecil saja, Pak. Coba kita taruh tangan kita berapa detik saya terbakar, Pak. Itu baru api kecil. Tetapi kehendak Allah mengalahkan segala-galanya. Apa yang terjadi? Itu api, Pak, secara hukum alam, jamaah sekalian, pasti membakar, Pak. Pasti membakar secara hukum alam. Tetapi alam ini, Pak, dikuasai, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Itu api, Pak, tunduk kepada kehendak Allah. Tunduk api, Pak. Allah katakan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah. Api makhluk. Api itu ciptaan Allah, Pak. Jamaah sekalian, Allah yang menciptakan api. Dan Allah bukan cuma sekedar menciptakan, Pak. Baik, kalau kita berbicara tentang apa namanya,
Rabbul Alamin. Makanya Pak, kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, itu kan kalau terjemahan kita di Indonesia, ya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Who is God? Siapa itu Tuhan? Who is God? Siapa itu Tuhan? Dikatakan Tuhan itu Pak, kalau terpenuhi 3 kriteria, dikatakan Tuhan. Kan terkadang kita Tuhan apa itu? Siapa itu Tuhan? Tuhan itu terpenuhi 3 kriteria. Dikatakan Tuhan kalau dia bisa menciptakan. Dikatakan Tuhan kalau dia bisa menciptakan. Tapi bukan cuma berhenti pada penciptaan. Tapi apa? Memiliki. Memiliki Pak. Jadi Allah itu setelah menciptakan Pak, itu ciptaan itu Pak masih miliknya Allah. Masih miliknya Allah Subhanahu wa taala. Beda kita Pak, kita membuat contoh misalnya, contoh yang membuat ini handphone orang kan Pak, jamaah sekalian, tapi bahan-bahannya dari mana? Allah ciptakan kan, besi. Adakah manusia yang bisa membuat besi? Tidak ada manusia yang membuat besi. Manusia hanya bisa mengubah besi menjadi handphone, besi menjadi mobil, besi menjadi, jadi manusia itu hanya bisa mengubah, tetapi tidak bisa menciptakan. Ini kipas angin kan dari besi Pak. Sekarang apakah ada di dunia ini Pak yang bisa menciptakan besi? Tidak ada. Dia hanya bisa mengubah zat besi kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi handphone, jadi mikrofon, jadi kipas angin, jadi mobil Pak. Allah setelah menciptakan, Allah tidak biarkan begitu saja, tetapi Allah masih memiliki. Berarti kita ini milik Allah. Sama sekalian, kita ini milik Allah. Jangan kita katakan, Ustadz ini kan diri saya. Mata, siapa yang bilang? Mata itu milik Allah. Mata kita milik Allah. Diri kita milik Allah Pak. Makanya kalau ada orang yang cincang-cincang badannya Pak, dilarang. Harus kita larang. Jangan kau cincang badanmu. Jangan kau sakiti, jangan kau bunuh badanmu secara perlahan-lahan. Siapa yang bilang itu badanmu milikmu? Itu milik Allah. Jamaah sekalian. Kenapa? Saya katakan tadi, dikatakan Tuhan kalau dia menciptakan dan memiliki. Manusia bisa menciptakan kan? Siapa yang menciptakan ini? Itu apa arti menciptakan Pak? Secara bahasa itu menciptakan artinya membuat. Tetapi ciptaan manusia sangatlah terbatas. Jamaah sekalian, ciptaan manusia terkadang dia cuma sebagai ciptaan saja, tetapi setelah dia menciptakan, membuat, mengadakan, tetapi dia tidak memiliki. Contoh ini, HP. Ini sudah milik saya. Ya, siapa yang membuat? Ya, Samsung kah? Android kah, Vivo kah, Oppo kah, dia yang membuat. Tetapi setelah membuat, saya beli, ini milik saya. Terserah saya mau apakan ini HP. Anda jangan marah wahai Oppo, Vivo, Samsung dan seterusnya. Anda jangan marah kalau saya hancurkan saya punya HP. Karena milik saya. Betul Anda yang menciptakan, Anda yang membuat, Anda yang memproduksi. Tetapi sudah menjadi milik saya. Berbeda dengan kita, alam semesta ini Allah menciptakan dan Allah masih memiliki sampai sekarang, sampai terjadinya hari kiamat. Jamaah sekalian, sampai kita masuk ke dalam surga, diri kita masih miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu kriteria yang kedua Pak, dikatakan Tuhan. Makanya Pak dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah menyebut kata-kata Rob. Itu artinya apa Pak? Allah sebenarnya mau melakukan kepada kita jamaah sekalian untuk
menandingi bagaimana kita mau menerima secara akal. Ini manusia, Pak, terkadang tidak mau menerima syariat kalau tidak sesuai dengan akalnya. Iya, Ustadz, saya baru mau Ustadz mengamalkan agama kalau sesuai dengan akal saya. Subhanallah. Jamaah sekalian, apa kata Ali bin Abi Thalib? Perkataannya, laukana, iya, asfalul khuffi aula bil mashi, ya, disebutkan dalam perkataan Ali bin Abi Thalib yang artinya seandainya, ya, laukana dinu birra'i, ya, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'laha. Seandainya agama itu, Pak, hanya bisa diterima dengan akal saja. Betul, kita diberikan potensi akal. Pak, kita ini berbeda dengan makhluknya, dengan makhluk yang lainnya, Pak, itu karena Allah memberikan kita potensi akal. Tetapi jangan agama diakal-akali. Ya, jangan agama diakal-akali. Artinya, apa maksudnya agama diakal-akali, Pak? Nanti kalau sesuai dengan akal baru diterima itu agama. Kalau tidak sesuai dengan akal, ditolak agama. Nauzubillah min zalik. Apa contohnya, Pak? Ketika Nabi Isra Mi'raj, kan? Itu Isra Mi'raj Nabi, Pak. Nabi melakukan perjalanan. Apa itu Isra? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari al-masjidil haram ke al-masjidil aqsa yang ada di Palestina. Secara akal, perjalanan, Pak, dari Mekah ke Palestina, Pak, jalan kaki itu, Pak, 1 bulan baru sampai. Sekarang kita bicara tentang masalah akal. Kalau agama itu mau diakal-akali, jamaah sekalian, makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Pak, itu Nabi itu keluar dari Al-Masjidil Haram itu, Pak, habis sholat Isya, dibawa oleh Jibril dengan burak. Burak, ke jamaah sekalian, sejenis binatang melata. Nah, sebutkan bagaimana bentuknya seperti burak, dengan kecepatan yang sangat. Karena apa? Karena kalau berjalan kaki itu atau jalan unta itu, Pak, dari Mekah ke Palestina itu, Pak, 1 bulan perjalanan baru sampai. Tapi apa yang terjadi, jamaah sekalian? Malaikat Jibril naik burak bersama Nabi setelah sholat Isya, jamaah sekalian, kemudian ke Palestina, kemudian diangkat sampai ke langit ke-7 di Sidratul Muntaha. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali ke Palestina, sholat subuh di Palestina, jamaah sekalian, kemudian kembali ke Mekah. Itu dalam sekitar hanya 8 jam atau 10 jam saja. Coba anggaplah dia Nabi keluarnya jam 8, ya. Habis Isya kan sekitar jam 8, ya. Jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah subuh 5. Hanya 9 jam. Bayangkan, Pak, Mekah, Palestina, kemudian diangkat sampai Sidratul Muntaha, langit yang ke-7, Pak. Belum ada penelitian bisa menghitung berapa jaraknya antara bumi dengan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Belum ada penelitian, Pak, bisa menghitung. Karena apa? Habis alat ukur mereka, Pak. Tidak bisa menghitung, Pak. Manusia hanya bisa menghitung bagaimana jarak bumi dari matahari, jarak bumi dari Pluto, jarak bumi dari Neptunus, Uranus, Merkurius, Jupiter, dan seterusnya, jamaah sekalian. Tapi jarak antara bumi ke langit pertama, Pak, belum ada penelitian bisa menghitung, Pak. Kenapa? Habis alat ukurnya. Habis alat ukurnya, Pak. Mau pakai apa? Alat ukur apa? Kilometer dan seterusnya, tidak bisa, Pak. Tetapi peristiwa yang sangat bersejarah
yang kita kenal dengan Isra Mi'raj, Pak, Nabi bisa menempuh 9 jam pulang pergi. Makanya ketika itu ya orang musyrik tidak terima. Kami itu orang gila Muhammad, majnun. Kamu nggak mengaku Isra Mi'raj perjalanan, kami saja melewati dari Mekah saja ke Palestina 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Kamu katakan cuma 9 jam. Berarti Pak, ketika itu akal tunduk, akal tidak mampu. Jamaah sekalian, berarti jamaah sekalian di sini menunjukkan bahwasanya agama Pak tidak bisa diakal-akal. Tetapi agama perlu akal. Jadi kita harus berbedakan ini Pak. Agama perlu akal, tapi akal bukanlah penentu. Akal harus mengikuti namanya wahyu. Jamaah sekalian, makanya Pak, Allah berikan kita potensi akal, tapi akal tidak cukup Pak untuk memahami agama. Maka ada namanya wahyu. Akal tidak bisa menemukan kebenaran tanpa adanya wahyu. Jamaah sekalian, ya, hadirin rahimakumullah, ya. Jadi di sini Pak, ya, menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya agama ini, ya, tidak bisa diakal-akali. Ya, dengan kata, ini Ustadz, ini ayatnya nggak masuk akal Ustadz. Contoh, Pak, dalam pembagian warisan Pak, itu laki-laki dapat 2, sedangkan perempuan cuma dapat 1. Kan secara akal Ustadz, ini kan discrimination, ini yang namanya pengkotak-kotakan. Kenapa bisa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kan ada itu Pak, gerakan feminisme namanya Pak, gerakan feminisme Pak, bukan cuma di Indonesia, mengaku muslim juga, yang tidak mau harus sama, laki-laki dapat 2, perempuan juga dapat 2. Jamaah sekalian, ini sudah ketentuan Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dibandingkan dengan perempuan 1 bagian. Kalau sudah wahyu berbicara, menetapkan ini aturan, akal tunduk dong. Tunduk itu akal, jangan lagi mau mendebat. Ustadz, ini sudah cocok ini Ustadz. Masa ini namanya diskriminasi perempuan laki-laki? Allah sendiri yang mengatakan, kalau antum mengatakan diskriminasi, kalau Anda mengatakan diskriminasi, berarti antum mengatakan Allah diskriminasi. Nauzubillah. Subhanallah. Apakah kita pantas mengatakan Allah diskriminasi? Disebutkan dalam Al-Quran, Allah adalah ahkamul hakimin. Ahkamul hakimin. Jamaah, hakim yang paling bijaksana. Jamaah sekalian, Allah adalah pemutus, penentu, pembuat hukum seadil-adilnya Pak. Allah tidak pernah menzolimi siapapun, hadirin. Tetapi manusia ya yang menzolimi diri mereka sendiri. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali Pak. Jadi dimanakan Tuhan kalau Dia menciptakan? Hadirin, bukan cuma menciptakan, ciptaan itu masih miliknya Allah. Makanya Pak, diantara salah satu jamaah sekalian, salah satu doa iftitah yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, diriku,
wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Jadi sebenarnya ini semua adalah milik Allah, Pak. Allah ciptakan dan Allah masih miliki. Beda dengan penciptaan manusia. Manusia yang bikin, tetapi setelah dibeli sama orang berarti sudah miliknya orang. Kan, Pak? Contoh misalnya, ya, saya sudah beli ini songkok, Pak. Ini ke songkok kan ada yang bikin kan? Siapa yang bikin songkok ini, Pak? Ya orang. Tapi bahan-bahannya dari mana? Songkok ini dari mana, Pak? Anggaplah dari benang. Benang itu asalnya dari mana benang? Ya dari tumbuh-tumbuhan kan? Atau pohon pepohonan. Sekarang siapa yang menciptakan pepohonan? Petani hanya bisa menanam benih. Tetapi siapa yang menciptakan benih? Ini, Pak, benih kecil. Jamaah sekalian, karena tidak mungkin itu menjadi pohon ya yang besar, yang rindang, yang banyak buahnya tanpa benih. Sekarang apakah ada profesor yang bisa menciptakan benih? Jamaah sekalian, tidak ada profesor yang menciptakan benih. Ya, baik, Pak, kembali. Ketika saya sudah buat ini, ketika seseorang sudah buat songkok, Pak, pasti dia jual kan? Pasti dia jual. Karena apa artinya dia buat songkok banyak-banyak udah dari jual. Berarti kalau sudah dijual, Pak, sudah pindah namanya kepemilikan. Berarti dia orang itu hanya bisa menciptakan membuat songkok, tetapi dia tidak memilikinya lagi. Sudah menjadi miliknya orang. Kalau sudah miliknya orang, ini songkok, Pak, terserah mau siapa kan ini songkok. Mau saya kasih orang kah? Mau saya simpan di rumah kah? Terserah saya. Berbeda dengan kepemilikan Allah. Ya, tubuh kita ini milik Allah. Mata kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ciptakan dan Allah yang masih miliki. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tidak boleh mempergunakan sembarangan. Ya. Dengan katakan, Ustadz, ini kan jasad saya ini, Ustadz. Iya. Ini tangan saya, kepala saya, terserah saya, Ustadz. Saya mau hancurkan kah? Mau saya bunuh kah? Makanya, Pak, dilarang namanya bunuh diri dalam Islam. Karena apa? Itu dirimu bukan milikmu. Itu milik Allah. Makanya, Pak, dalam Islam itu ada namanya maqasidus syariah. Kenapa syariat Islam diturunkan, Pak? Itu untuk menjaga 5 ini, Pak. Kenapa syariat Islam ini diturunkan, Pak? Kenapa ada Islam, Ustadz? Kenapa ada Islam, Ustadz? Coba andainya dari Islam kita bebas mau begini begitu. Kenapa ada aturan ini? Kenapa ada perintah ini? Kenapa ada larangan ini? Kenapa kira-kira, Pak? Untuk menjaga 5 ini, Pak. Jamaah sekalian. Kenapa kita, Pak, dilarang murtad keluar dari agama Islam? Jamaah sekalian. Ya, jangan kita mengatakan, Ustadz, terserah saya mau murtad kan mau. Tidak. Ada aturannya jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini, Pak. Kenapa adanya Al-Qur'an As-Sunnah itu? Untuk menjaga agama kita. Jamaah sekalian, itu yang paling utama, Pak. Iya. Kenapa ada syariat Islam? Itu untuk menjaga agama. Apa itu agama, Pak? A itu artinya tidak. Gama artinya kacau. Tidak kacau. Berarti kalau orang yang beragama yang sebenar-benarnya, maka hidupnya tidak kacau. Berarti orang yang tidak agamanya
hidupnya kacau. Lihat nih Pak, orang-orang yang tidak ada agamanya kacau hidupnya Pak. Iya, jamaah sekalian, kacau hidupnya. Karena apa? Tidak ada agamanya. Itulah fungsinya agama Pak. Makanya jangan, kan kita pernah ya Pak ya, waktu zaman-zaman dulu Pak, ya zaman-zaman dulu PKI Pak, PKI itu kan mengatakan, itu PKI itu jargon-jargon PKI itu mengatakan bahwasanya agama itu candu. Bayangkan Pak, dia label tuh agama sebagai candu. Artinya jangan kau beragama. Iya, karena itu akan membuat kamu candu. Jamaah, jadi kan pemahaman pemikiran yang berbahaya Pak. Artinya tinggalkan itu agama supaya kau tidak candu, kecanduan. Jamaah sekalian. Pak, kenapa kita dilarang minum alkohol, minum khamar? Kenapa kita dilarang ekstasi? Ya. Kenapa kita dilarang mengkonsumsi namanya obat-obat yang membuat orang fly? Kenapa Pak? Itu untuk menjaga akal kita. Iya. Ustadz, kenapa kita dilarang minuman keras Ustadz? Kenapa kita dilarang untuk morfin? Itu morfin kan yang ditusuk di sini Pak, yang disuntik jamaah sekalian, orang fly, mengawang-awang jamaah sekalian. Minum ekstasi, ya makan ekstasi. Ustadz, kenapa dilarang Ustadz? Iya, kan enak itu Ustadz. Jamaah sekalian, apa yang terjadi Pak kalau kita lakukan? Itu membuat akal kita rusak. Makanya lihat Pak, kalau orang yang suka minum khamar, orang yang suka pecandu-pecandu, apa namanya, minuman narkotika, narkoba, itu akalnya rusak. Iya, makanya Islam melarang Pak. Jamaah sekalian, kenapa kita dilarang berjudi? Apalagi sekarang ada namanya judi online, judol. Hati-hati Pak, jangan sampai kita ikut judol. Iya, banyak orang Pak sampai bunuh diri gara-gara judol. Kenapa Islam melarang judi Pak? Untuk apa? Untuk menjaga harta kita. Ini Islam luar biasa Pak, menjaga agama, menjaga harta, tadi menjaga akal ya. Dilarang kita tadi minum minuman keras, narkoba, narkotika dan seterusnya. Itu menjaga akal kita, karena siapa yang mengkonsumsi itu Pak, akalnya akan jadi rusak. Pak, kalau orang sudah minum khamar, makanya disebutkan dalam hadis, innal khamra ra'sul khati'ah. Sesungguhnya khamar itu adalah induknya segala keburukan, kata Nabi. Ini hadis yang sahih. Ustadz, kenapa minum khamar itu induknya keburukan? Coba Pak, kalau orang sudah minum khamar Pak, mabuk, dia bisa membunuh, bisa memperkosa, bisa berzina, bisa mencuri dan sebagainya Pak. Karena Pak, akalnya sudah hilang. Makanya kenapa kita dilarang minum khamar? Subhanallah, itu Islam Pak. Jadi jangan dikatakan Ustadz, kenapa Islam ini biasanya larangannya, dilarang begini, larang begitu. Coba dibiarkan saja. Kalau kita dibiarkan Pak, maka kita lebih sesat daripada binatang. Jamaah sekalian, kalau manusia tidak ada syariat dalam hidupnya Pak, dia lebih sesat daripada binatang. Kenapa Pak? Allah mengatakan dalam Quran, balhum adhal, kata Allah. Bahkan manusia itu tanpa syariat dia lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Karena binatang sesat wajar, karena tidak ada akalnya. Karena ayam tidak ada diperintahkan untuk sholat. Lihat nih ayam Pak, biar dia hubungan badan Pak, terserah di jalanan. Ayam. Karena memang tidak ada perintah ayam untuk begitu, tidak ada Pak. Yang ada perintah cuma dua, manusia dan jin. Malaikat tidak ada. Jamaah sekalian, malaikat hanya diperintahkan untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat juga tidak memiliki nafsu. Jamaah sekalian, Allah Akbar, habis waktu. Iya, silakan Pak dicicipi anu Pak. Iya.
Ya. Kemudian yang ketiga, dikatakan Rob setelah menciptakan dan memiliki. Apa yang ketiga, Pak? Mengatur. Itulah yang dikatakan, Pak, kriteria siapa itu Allah. Who is God? Who is God? Siapa itu Allah? Yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Jamaah sekalian. Iya, dan yang mengatur, Pak. Pak, itu Allah, Pak, tidak pernah capek. Silakan buka surah Ar-Rahman. Jamaah sekalian. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu, Pak, setiap hari, Pak, mengatur semua hidup makhluknya, Pak. Diatur semua, Pak. Jamaah sekalian. Allah setiap, tapi Allah tidak pernah capek. Kalau kita, Pak, kenapa ada malam? Karena kita siang hari, Pak, sudah bekerja capek, makanya kita istirahat malam. Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Silakan buka ayat kursi, Pak. Allah tidak sedikit pun ngantuk, tidak pernah mengantuk Allah, Pak. Sedetik pun. Kalau ada lagi alat ukur yang lebih cepat daripada detik, Pak, Allah tidak pernah mengantuk sedikit pun, dan Allah apalagi tidur. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengantuk? Ada? Tidak ada. Meskipun dia raja, meskipun dia orangnya kuat, jamaah sekalian, pasti mengantuk. Setiap hari mengantuk. Karena apa? Karena tidur di malam hari, jamaah sekalian. Barangkali ini, Pak, yang bisa kami sampaikan. Karena waktu juga yang terbatas, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.